seng talangnya ini berapa? Minimal itu 40 cm. Syukur-syukur bisa 60 cm, itu lebih bagus. Tapi ini sudah cukup karena DOC kan nggak terlalu tinggi. Jadi udah mantul nih panas-panasnya. Kerendahannya antara lampu dengan alas ini berapa? Ya minimal 40-an cm. Nanti kita sorot di sini dah. Ini aja kita, nah hangat ini kan kawan. Kita sorot gini ke bawah, pakai Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur peternak muda dimanapun anda berada. Aduh, kita lama nggak update kawan-kawan ya, karena memang banyak yang dikerjakan. Kita nggak sempat ngonten. Kerjaan saya juga lagi padat akhir tahun biasa. Terus juga kalau malam banyak konsultasi, terkhusus di mitra juga. Terus lihat komen-komen kawan-kawan, lihat di grup, lihat di Facebook, semuanya coba kita respon walaupun belum maksimal ya kawan-kawan ya. Project seperti ini, pengawalan mitra, pembuatan alat tetas juga nanti kita update. Masih project karena kita kerjakan sendiri, kita kerjakan semampunya dan sekuat kita ya. Malam ini kita setting kandang untuk persiapan pembesaran black permut ke depan, terus pembesaran sengkuni ke depan. Ini adalah kandangnya tempatnya Mas Aji yang pernah kita liput. Ini kita proyeksikan untuk khusus ya, khusus pembesaran karena kandang saya tidak cukup. Jadi arahnya nanti ke mitra ketika induknya mereka mau afkir, jadi langsung kita setar pulet. Atau nanti untuk kawan-kawan yang ada di Lampung atau di seluruh Indonesia, kalau insya Allah masih bisa kita kirim. Jadi bukan DOC lagi ke depan, terkhusus untuk mitra. Kalau suruh setar lagi dari DOC ketika ayamnya sudah produksi mau afkir, setar lagi dari DOC, saya kira akan memakan kerugian dan waktu. Ruginya gimana? Kalau ayamnya afkir setar DOC nunggu 6 bulan lagi. Tapi kalau ayamnya udah mendekati afkir, kita store pulet, nggak lama, paling sebulan 2 bulan udah bisa produksi DOC lagi. Tentunya tidak putus, itu yang kita namakan siklus ya. Jadi siklus-siklus seperti itu juga harus ditata kan kawan. Kali ini kandang brooding kita, ini kandang brooding tabur ya, tidak memakai box. Cuman sebelum saya terangkan, ini belum selesai 100% karena seng talangnya ini belum menutup, melingkar ya kawan-kawan. Nah, pertama yang harus kita bahas di sini adalah penyetingan alasnya. Yang paling dasar ini tanah, bukan cor-coran atau bukan semen, tanah. Habis itu kita tabur kapur dolomit, tanah dulu, disinfektan, terus kapur dolomit, sekam ketebalan sekitar 10-15 cm, 20 cm lebih bagus karena untuk menyimpan hangatnya. Terus terpal ini untuk membatasi sekam langsung kena ayam. Tapi setelah diterpal ini nanti kita gelar yang namanya koran ya, karena waktu itu pernah kita uji ketika sekam langsung bersentuhan dengan ayam, apalagi ini nanti kapasitas 600-an atau 500-an ekor DOC yang masuk sini, pernah kita uji ayamnya nggak sehat karena kalau langsung sekam. Jadi ini nanti tetap koran, ketika korannya udah kotor kita ganti, kotor kita ganti. Konsepnya seperti box, cuman kita alihkan ke sini. Jadi konsep-konsep box yang tutup rapat dengan penjagaan suhu itu juga harus kita aplikasikan. Ini kita kelilingi semua dengan plastik ya. Atap nanti kita plafon, belum selesai. Atapnya kita plafon menggunakan plastik kiloan. Penempatan lampu ini juga nanti akan diberikan corong-corong yang untuk menyorot ke bawah. Nah, seng-seng talang yang diberikan di pinggir-pinggir ini adalah untuk memantulkan atau menyimpan. Jadi ini namanya thermal isolator. Thermal isolator artinya apa di Google? Intinya thermal isolator adalah cara untuk menyimpan suhu atau menjaga daripada suhu atau temperatur di ruangan ini.
Ini sudah mulai agak gerah nih kawan-kawan kalau masuk ke sini. Cuman kalau untuk takaran DOC yang membutuhkan sekitar 33 sampai 35 derajat ini masih sangat kurang hangat. Makanya nanti kita tutup atasnya, kita plafon. Ini kita sengaja buka tutup. Itu nanti juga kita tutup pakai plastik transparan. Keren lagi kalau kan beli plastik kiloannya yang transparan supaya mudah dipantau dari luar. Nah, pasti yang mau bertanya, Mas, ketinggian seng talangnya ini berapa? Minimal itu 40 cm. Syukur-syukur bisa 60 cm, itu lebih bagus. Tapi ini sudah cukup karena DOC kan nggak terlalu tinggi. Jadi udah mantul nih panas-panasnya. Kerendahannya antara lampu dengan alas ini berapa? Ya minimal 40-an cm. Nanti kita sorot di sini dah. Ini aja kita, nah hangat ini kan kawan. Kita sorot gini ke bawah, pakai seperti corong atau nanti kita buatkan dari seng ini kan. Kalau beli kan mahal. Seng talang ini nanti saya sobek, terus saya lakban jadi supaya nyorot ke bawah. Jadi difokuskan ke DOC yang di bawah. Tapi begitu menyebar ya, begitu menyebar masih tersimpan di seng-seng talang ini. Karena konsepnya panas itu akan naik, nggak ada panas itu akan ke bawah, panas itu akan naik. Makanya kita redam dari sini, terus di atas nanti kita tutup rapat dengan plastik tadi. Plastik juga tergolong salah satu thermal isolator terbaik juga. Terpal dengan plastik sebenarnya bagus plastik. Ini nanti mau kita evaluasi. Kalaupun dia kurang, nanti mau tak timpah sekalian pakai plastik. Jadi mau di plastik semua kan kawan. Lampu membutuhkan berapa? Kita kasih jarak per 50 cm. Kita kasih lampu dengan watt berapa? Wattnya 5 watt yang hiper ya. Yang hiper itu yang besar seperti ini. Tapi ada kekurangan. Nah, contoh beda hiper dengan biasa adalah ini 5 watt biasa, kecil neonnya atau kacanya. Kalau yang hiper itu besar. Hiper tentunya memiliki tingkat dorongan panas yang lebih besar. Makanya kita pakai hiper. Ini nanti keliling ya kawan ya, belum selesai nih. Nah, kita kelilingin lampunya ke bawah. Nanti kita gunakan tutup rapat ini sampai usia berapa? Sekitar usia 1 minggu minimal. Nah, nanti kalau sudah mulai besar ya, sudah mulai besar, tirai kita mainkan. Nih, tirainya ini bisa dibuka tutup. Mas Agung, Mas Agung. Nah, ini bisa ditutup. Nah, sebelah kanan Mas Agung. Nah, ini bisa ditutup nih. Set. Tutup, brek, tutup, col. Nah, ini nanti begitu masuk udah nggak bisa dibuka-buka kan kawan. Ini begitu DOC masuk, ini harus menutup rapat seperti ini. Makanya saya sarankan nanti kalau mau buat aplikasi seperti ini, kan mau meninggalkan konsep box, ini yang transparan supaya enak dilihat, supaya yang transparan bisa dilihat dari luar. Nah, lampu-lampu seperti ini tentunya lampu-lampu seperti ini apakah akan stay sampai panen? Tidak. Lampu seperti ini akan kita kurangi ya. Seminggu sekiranya DOC sudah terlalu kepanasan, kita matikan. Kita jaraki 1 meter ya. Itu ambil. Ini ambil. Ini kan per garis ada 4 ya. Kalau kita mau jarain 1 meter kan per garis kita kurangi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dari total lampu ini 5 ya, 5 dikali 3 15. Kita kurangi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kurangi menjadi 9 lampu. Terus nanti akan kita pantau temperaturnya dengan apa? Kan juga harus punya termometer. Bisa pakai kayu, termometer kayu atau hygrometer yang ada termometernya itu juga bisa digunakan. Gitu kan kawan. Terus disinfektan. Masalah nggak ada guremnya naik, khawatir naik karena walaupun sudah ditutup terpal ada guremnya. Jadi disinfektan itu dilihat kandungannya kawan-kawan. Dilihat kandungannya. Saya tidak mempromosikan suatu produk, tapi setelah saya berkelana memakai beberapa disinfektan yang murah, karena waktu itu saya ingat sekali ini Sanivir Plus sebelum tak liput di YouTube itu harganya 300, sekarang sudah sampai 500. Saya mencoba berkelana mencari Rodalon atau disinfektan lain, ternyata malah lebih boros dan kegunaannya menurut saya tanggung. Karena apa?
Di dalam disinfektan ini saya nggak disuruh promosi ya, itu sudah lengkap. Ada virusida, atau bakterisida, fungisida, insektisida. Jadi virus untuk virus, bakteri untuk bakteri, fungisida untuk jamurnya, ya. Terus habis itu insektisida. Tentunya gurem-gurem ini akan hilang. Kenapa tidak sekam di atas Mas Yoga, malah setelah terpal dipakai koran? Saya pernah lihat juga beberapa liputan bisa langsung disekam, cuman waktu itu kita aplikasi nggak berhasil. Jadi saya sebut ATM, amati tiru modifikasi. Ketika kita aplikasikan di kandang, oh nggak sesuai, ya dirubah dengan modifikasi kita. Karena tempat itu berpengaruh, lokasi kandang itu berpengaruh, treatment juga berpengaruh. Makanya di atas terpal ini kita pakai koran. Nah nanti begitu DOC masuk ini tergelari koran semua, atau apalah kertas itu yang mudah untuk kita tarik dan bersihkan. Ketika 1 hari 2 hari sudah mulai ini, ya kita ganti. Wah lampunya nek sing pedot sitok apa kendor kayak ya. Masa udah putus kamu? Waduh kaget aku lur. Asem lampunya nih ya. Jadi gini aja kan kawan. Dah nanti tebaran pakannya kita pakai nampan plastik yang lebar, terus air minumnya di sini. Udah ini saya masuk sini udah hangat nih, padahal belum ditutup. Atau ada beberapa peternak yang biasanya aplikasi brooding seperti ini adalah peternak pembesaran yang skala 500-an up ke atas atau ribuan. Mereka memakai kandang seperti ini, kandang tipe brooding seperti ini, agar efisiensi lahan, efisiensi juga dengan bahan-bahan kandang. Kalau seperti ini nanti tinggal permainan aja. Mas bisakah sampai panen di sini? Bisa. Ini kan tirainya kita bisa gulung, ini juga bisa gulung. Nanti kita bongkar tirainya, kita buka atapnya juga bisa. Nggak apa-apa. Ini di sini sampai panen pun nggak apa-apa. Cuman kalau untuk skala besar memang efisien yang seperti ini untuk segi waktu dan untuk segi modal. Nggak mahal. Karena ini sebenarnya ini adalah kandang pembesaran untuk ayam pedaging, tapi kita ciptakan satu ruang khusus untuk membrooding. Tentunya namanya brooding, kita ada target temperatur yang tinggi atau suhu yang tinggi, tentunya harus kita tutup agak rapat, bahkan rapat, untuk mendapatkan yang namanya thermal isolator atau ruangan yang terisolasi suhunya. Jadi suhu di sini dengan suhu di luar beda. Makanya coba nanti kita evaluasi kawan-kawan. Kalau plastik ini tidak ada rongga-rongga udara, makanya lebih efektif. Nah terpal ini saya juga masih ragu karena agak meresep juga. Nanti coba kita gantilah. Tapi dengan bantuan seng talang seperti ini bisa. Atau Mas kira-kira saya mau buat satu ruangan kandang saya kan 4x3 Mas. Kalau saya masukkan DOC 100 dengan luas seperti ini, kayaknya akan boros lampu. Betul, caranya bagaimana? Lingkarkan saja seng talang ini, mengecil diameter, dibuat lingkaran. Nanti bertambahnya usia kita lebarin. Kalau ruangan seperti ini kita masukkan DOC sekitar 100, tentunya akan boros lahan, boros lampu yang kalau dikolerasikan tidak sesuai dengan biaya produksinya. Karena jelas ini lampu-lampu pijar, ini jelas lumayan juga wattnya. Tapi pernah kita ukur bahwasanya menggunakan gasolek dengan lampu seperti ini memang masih tetap mau boros menggunakan gasolek. Cuman memang lampu ini terkesan agak ribet dipandangnya, tank cerantil di mana-mana. Cuman kalau saya ya yang irit aja dulu deh. Peternak rumahan tuh gimana caranya harus irit, wes gitu aja ya. Oke ya kan kawan ya, itu tipsnya kan kawan ya. Jadi nanti tinggal permainan, nanti kita cantolkan di tengah-tengah sini sambil kita evaluasi ketika DOC sudah masuk di sini bagaimana pergerakannya, bagaimana, atau mencret kah ini kan nanti kita pantau dengan temperatur itu tadi bisa. Ataupun kalau memang dirasa perlu perputaran udara, nanti kita kasih kipas di sini, tirai depan itu dibuka jadi udara didorong keluar. Wush. Karena bahaya juga kan kawan, ada amonia di sini harus diperhatikan. Kenapa kandang close house itu tertutup rapat kok amonianya nggak ada Mas juga? Karena ada blowernya, ada udara masuknya. Jadi
harus ditakar di situ ya kawan-kawan ya. Oke ya, mantap ya. Ini adalah box magic versi umbaran. Jadi apa? Umbaran magic ya. Sebenarnya ini bukan ilmu baru, sudah ada yang mengaplikasikannya di beberapa lokasi kandang orang lain, cuman saya mulai mengaplikasikan dan membagikan tips-tipsnya yang sedang kami praktekkan saat ini. Ini nanti untuk persiapan DOC. Ke depan insya Allah kita update perkembangannya bagaimana. Yang jelas itu harus ada ya seng-seng seperti itu ya, untuk thermal isolator tadi, untuk menahan dan menyimpan suhunya. Ketinggian 60 cm, 50 cm cukup, minimal 40 cm lah ya. Lampunya mau agak rendah, saya kira lampu maksimal rendahnya itu sekitar 30 cm lah, karena kalau terlalu rendah ayam juga kasihan, terlalu panas, karena ada radiasi juga loh kawan-kawan di bohlam ini ternyata ya. Mantap ya, gitu ya. Sukses selalu untuk kawan-kawanku, tetap semangat. Ini update di Mitra Peternak Muda dan pergerakan-pergerakan peternak muda selalu kita pertontonkan. Nih kalau kawan-kawan mau lihat tuh, saya berkeringat ya, tuh saya sudah mulai sumuk sedikit ya. Ini malam, saya juga pulang kerja terus mampir. Ini udah mulai gerah, apalagi nanti kalau atasnya ini kita plafon. Tentunya mungkin kita bisa menambah irit di lampunya. Lampunya bisa kita kurang. Nah, lampunya bisa kita kurangi nih kalau di plafon. Nanti kita ukur dengan temperatur suhunya. Nanti coba kita ukur sebelum DOC masuk, ini harus mencapai suhu yang kita inginkan. Jadi kita nanti tempelkan aja tuh termometer kayu di situ atau hygrometer di beberapa tempat. Ngukurnya ketika apa? Ketika sudah ada air minum. Jadi kelembapannya juga kita akan kelihatan. Kelembapan dengan dikolerasikan dengan suhu hasilnya berapa. Minimal suhu DOC berapa? 33 sampai 35 derajat. Tentunya itu beda-beda. Kenapa? Kalau di Sumatera panas, kalau dikasih 35 ya mendem DOC-nya. Jadi 33 sudah cukup. Kalau di daerah pegunungan pedinginan ya wajib di 35an derajat. Itu baru menetas. Oke, gitu dulu. Terima kasih kawan-kawan, sukses selalu. Jangan lupa saling mendoakan supaya peternak rumahan tetap eksis. Dengan gerakan-gerakan seperti ini saya yakin peternak rumahan tetap eksis, tidak kalah dengan PT-PT. Ingat, sekarang ayo ya, saya belak-belakan KUP 1 diambil lisensinya oleh PT swasta. KUP 2 yang katanya digadang-gadangkan untuk strata, yang dibikin strata untuk peternak rumahan, akhirnya diambil alih lagi oleh PT swasta. Ya wis, itulah nasibnya kita. Makanya tidak ada yang bisa merubah usahamu kecuali dirimu sendiri. Gerakan seperti ini yang harus Anda praktekkan, bukan bergantung dengan negara atau siapapun itu. Yang bisa merubah adalah dirimu sendiri. Jangan berharap orang lain menolongmu, tolonglah dirimu sendiri supaya kamu mencapai tujuanmu. Salam sukses tim Wir Love You semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.